Assalamualaikum, apa kabarnya di rumah ajanya? Semoga kamu nggak terlalu bosan ya, tetap jaga kesehatan, bisa olahraga di rumah juga, jaga kebersihan, jaga sholatnya juga. Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat. Oke, ya, Miss Rosel akan melakukan pembahasan untuk POT IPA-nya. Sebelum mulai, siapkan dulu soalnya, siapkan kertasnya, pensilnya. Udah siap? Kalau udah siap, yuk kita mulai. Gimana ngeliat soal kemarin? Kayaknya pada bisa semua ya. Oke, yuk kita lihat ya. Kita mulai nomor 1. Nomor 1 udah ada tabelnya. Kalau seperti ini, kamu baca dulu tabelnya satu persatu. Yang benar kamu checklist, yang salah kamu silang. Dan dengan seperti itu, jawaban kamu akan lebih akurat. Oke, kegiatan yang dapat menjaga keseimbangan alam ditunjukkan oleh nomor. Yang benar adalah pasti 1, 2, dan 4. Ya, oke, mudah. Nomor 1 mudah sekali. Next, kita lanjut ke nomor 2. Fungsi akar. Akar itu berfungsi yang pertama adalah menyerap air dan unsur hara dari dalam tanah. Yang kedua, fungsi akar itu juga dapat menyimpan cadangan makanan bagi tumbuhan. Nah, ada umbi akar kan? Ingat umbi akar itu kan itu merupakan cadangan makanan yang bisa kita konsumsi. Oke, jadi jawabannya adalah nomor 3 dan 4. Next ke nomor 3. Nomor 3 di situ ada sebuah gambar ya. Ada 3 bagian tulang, depan, samping, yang dekat mata ya, dekat mata, samping mata, sama yang bagian atas ke belakang. Oke, bagian atas ke belakang. Jadi 1 ini yang ini dahi, 2 ini adalah pelipis, 3 sini adalah ubun-ubun. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Next ke nomor 4. Nomor 4 adalah tentang metamorfosis. Metamorfosis itu ada 2, metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Kalau metamorfosis sempurna berarti hewannya itu harus mengalami fase, yaitu fase larva dan ada pupanya juga. Nah, sedangkan kalau metamorfosis tidak sempurna, dia tidak melewati fase larva. Jadi dia hanya perubahan bentuk dari kecil sampai besar ya, jadi seperti itu. Oke, metamorfosis sempurna biasanya dialami oleh kupu-kupu, lalat, dan ngengat. Nyamuk juga mengalami metamorfosis sempurna. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, sekarang nomor 5. Nama hewan dengan ciri khusus yang benar. Yo, tabelnya kita pasangkan dulu ya. Nomor 1 itu cicak. Cicak itu harus memutuskan ekornya. 1 itu harus dengan C. Ya, coba kita lihat ke jawabannya. Kalau ada 1 dengan C itu sudah pasti benar. Oh, kita lihat 1 yang dipasangkan dengan C itu adalah di jawaban nomor C. Kita cek dulu yang lainnya. Yaitu 2 terenggiling dengan D. Benarkah? Terenggiling menggulungkan badan, benar. Kemudian 5 dengan B. Bunglon mengubah warna tubuhnya. Iya, benar. Jadi di jawaban C itu adalah jawaban yang tepat. Oke, lanjut ke nomor 6. Nomor 6 itu ditunjukkan ke saraf pembau ya. Saraf pembau berarti menyampaikan rangsang ke otak. Oke, gimana sampai sini? Benar semuakah? Oke, lanjut kita ke nomor 7. Nomor 7 kita lihat. Kita lanjutkan ke nomor 7. Nomor 7 kita lihat ya, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Yang pasti itu mutiara bisa ya diperbarui ya, 1. Kemudian tumbuhan bisa ya. Jadi 1 dan 3. Coba lihat di tabel 1 dan 3. Itu 1 dan 1, 3, 4. Kalau misalnya 4 batu bara itu tidak dapat diperbarui. Jadi jangan memilih yang ada nomor 4-nya. Jadi pilihannya tinggal 1, yaitu yang B, 2, 3, dan 5 tanah. Ini mungkin sebenarnya lebih tepatnya adalah sumber daya alam alternatif mungkin ya.
Jadi jawaban yang paling memungkinkan adalah yang B. Oke, nomor 8. Pernyataan yang benar. Kita lihat checklist dulu yang kamu anggap benar. 1. Benar. 2. Benar. 3. Kaki ayam itu bukan untuk bertengger, tapi dia untuk mengais makanan. Oke, ya. Kemudian nomor 4. Taring harimau itu bukan untuk mencengkram, tapi mengoyak makanan. Yang mencengkram itu adalah cakarnya, ya. Jadi pernyataan yang benar adalah 1 dan 2. A, nomor 8A. Oke, next nomor 9. Peredaran darah kecil. Ingat ya, kalau ini gambarnya termasuk yang mudah ya. Karena kenapa? Karena sudah ada tanda panahnya. Nah, peredaran darah kecil itu dari jantung, paru-paru, jantung. Nah, pada gambar seperti ini, peredaran darah kecil, paru-paru itu biasanya ada di bagian tengah. Kalau atas dan bawah ini menunjukkan anggota badan, anggota tubuh bagian bawah, ini anggota tubuh bagian atas. Jadi yang benar adalah nih ya, ini adalah peredaran darah kecil, yaitu 3, 10, 8, 11, lalu ke 4. Jawabannya C. Next, nomor 10. Nomor 10 yang merupakan anggota ekosistem kebun. Nomor 10 dan nomor 11 itu soalnya sama. Oke, Jadi kalau kamu benar nomor 10, nomor 11 juga pasti benar jawabannya. Ekosistem kebun ditunjukkan oleh nomor pilih dulu yang tidak ada di kebun. Rusa tidak ada di kebun, jadi jangan pilih jawaban yang ada nomor 4-nya. Ya, jadi ya benar. Yang pasti jawabannya adalah yang B. Lihat dulu. 1, pohon jeruk, boleh. 3, ulat, boleh. 5, ada burung di kebun, ya boleh. Jadi jawabannya adalah B. Next, ke nomor 12. Nah, soal seperti ini mudah ya. Ini adalah rantai makanan. Nah, rantai makanan kita lihat yang X diisi oleh apa? X itu berarti sesuatu yang makan belalang atau serangga ya. Kelinci nggak makan belalang, musang makan, tapi ekosistemnya makan serangga maksudnya, tapi musang tidak di kebun, tidak di sawah. Ini sawah ya. Ini gambar padi nih, gambar padi. Oke. Jadi yang memungkinkan X ini adalah kita lihat ya, adalah katak ya, katak yang makan serangga, katak. Oke, next ke nomor 13. Nomor 13 adalah nama hewan dengan alat pernafasannya yang paling benar. Ya, seperti ini dipasangkan dulu burung itu dengan pundi-pundi udara. 1 D. 2 capung itu serangga ya, dengan trakea. Kumbang juga dengan trakea. Cacing dengan kulit, jadi 4 itu A. 5 berudu itu dengan insang. Berudu itu dengan insang. Berudu kan masih hidup di air, jadi dengan insang. Jadi jawaban yang memungkinkan adalah yang D ya, 2E, 4A, dan 5C. Next ke nomor 14. Lalu apa yang terjadi jika populasi ular menurun? Nah, populasi ular menurun. Kalau ular misalkan ada di tengah-tengah seperti ini, kalau dia populasi menurun, maka yang di bawahnya, yang dimangsanya akan populasinya semakin banyak bertambah. Sedangkan yang di atasnya populasinya ikut menurun. Kenapa? Karena makanannya akan berkurang. Oke, jadi jawabannya yang benar adalah populasi pemangsa ular menurun. Next, nomor 15. Pasangkan nama tumbuhan dengan cara perkembangbiakan. Oke, strawberry, geragi, atau nama lainnya apa? Masih ingat gak? Strawberry itu geragi atau stolon. Kemudian cocor bebek itu tunas adventif. Pisang spora. Pisang maksudnya ya. Ini kayaknya typo. Pisang itu dengan apa? Tunas anakan. Kentang dengan umbi batang.
Paku tanduk rusa ini termasuk tanaman paku-pakuan, dia berarti dengan spora. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Next, nomor 16, yang menyatakan fungsi dari daun telinga. Daun telinga ini berfungsi untuk mengumpulkan bunyi dan menyalurkannya ke tengah telinga, ke telinga bagian tengah. Jadi yang B. Next, nomor berikutnya yaitu nomor 17. Sekarang nomor 17. Nah, nomor 17 itu tentang sifat cahaya. Sifat cahaya. Nomor 1, melihat bintang dengan teleskop. Berarti dia memanfaatkan teleskop. Nah, pemanfaatan teleskop ini yaitu memanfaatkan sifat cahaya dapat dipantulkan. Ada lensa di dalam teleskop itu ya yang dapat memantulkan cahaya sehingga dia bisa melihat benda yang jauh terlihat lebih dekat. Oke. Next, nomor 2, ikan di akuarium terlihat besar dan dekat itu karena cahaya dibiaskan sehingga bendanya terlihat lebih besar. Cahaya matahari masuk itu adalah merambat lurus. Pelangi di air terjun menjadi warna-warni pelangi ya, cahaya diuraikan menjadi warna pelangi, itu cahaya diuraikan. Jadi pasangannya sebenarnya adalah 1C. Adakah jawaban 1C? Tidak ada. 2A 2A tidak ada 2A ya. 3 dengan B, 3 dengan B ada itu. Tapi 1 dengan B. Pelangi 4 dengan D. Jadi nomor 17 itu kalau lihat nih tidak ada jawabannya ya. Oke, bonus. Next, nomor 18, pasangan yang tepat untuk pernyataan di atas. Ini tentang kalor ya. 1 dengan 4. 2, konveksi perpindahan kalor dengan menggunakan medianya adalah media partikel yang dapat bergerak ya, bisa udara, bisa cair ya. Oke. Nomor 2 itu bisa 5. Kemudian yang nomor 3 itu perpindahan kalor secara radiasi, yaitu 6 ya, memanaskan tubuh ketika dekat api gitu. Oke. Nomor 18, jadi jawabannya adalah A. Nomor 19. Oke, ini kalau kamu bikin kopi ya. Jadi kalau kamu menuangkan kopi ke dalamnya, kopi akan larut. Sebagian besar kopi larut, air berubah warna dan rasa. Jadi airnya berubah warna, jadi warnanya kehitaman dan rasanya juga berubah. Nomor 20 ini adalah perubahan zat yang dikaitkan dengan kalor. Oke, kalau kita lihat melepaskan kalor itu biasanya perubahan zatnya itu adalah membeku, mengkristal, dan mengembun. Itu melepaskan kalor ya. Kemudian yang menyerap kalor itu mencair, menguap, menyublim, dan melebur. Jawabannya yang mana? Kita lihat ya, menyublim kalau berurutan ya, melepaskan kalor itu harusnya di bagian yang kiri itu melepaskan kalor ada membeku ya, jawaban yang C itu membeku. Kemudian menyerap kalor itu harusnya yang mencair, menguap, menyublim, atau melebur. Ini mengkristal itu melepaskan kalor. Jadi tidak ada jawabannya. Nomor 20 tidak ada jawabannya, bonus ya. Lanjut ke nomor 21. Nomor 21 ini tentang gaya. Kita lihat ya. Jadi kalau melakukan satu kegiatan itu ada beberapa jenis gaya yang kita manfaatkan. Kita lihat di sini. Oke, ya, lihat keterangan Miss Rosa, ada gaya otot. Kemudian di rodanya itu ada gaya, di rodanya ini ada gaya gesek, dan tentu saja gaya gravitasi. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 22, kipas angin, perubahan energi. Mudah sekali, ini energi listrik menjadi
gerak. Oke, lanjut ke nomor 23. Nomor 23 kita lihat ya. Fungsi saklar S1 untuk menyambung pada lampu S1 ya. S1, kalau S1 kita lihat ya. Kamu lihat S1 ya, lihat sendiri kan ya. Kalau lihat ya. Nah, kalau S1 di sini, ini S1, berarti kalau dia diputuskan yang tidak akan menyala yang mana? Yang tidak akan menyala ya semua lampu ya. Kalau dia disambung yang akan menyala yang mana? Ya semua lampu, karena ini dia mengalir ya, mengalir gitu ke sini. Jadi ini sebagai S2 nya tidak terlalu berpengaruh. Jadi jawabannya L2, L3 dan L4. Ya. Nomor 24 ini mohon maaf gambarnya tidak atau kurang jelas ya. Jadi ini ada, jelaskan dulu, ini nomor 24 juga dianggap bonus ya. Ini nggak jelas ini apa. Ini adalah kartu ATM. Kartu ATM itu kalau yang zaman dulu itu menggunakan plat magnet, tapi yang sekarang menggunakan chip ya. Jadi ini nggak jelas ini kartu ATM zaman dulu atau sekarang. Kalau ini apalah, ini dinamo sepeda ya. Dinamo itu pakai magnet. Ini rice cooker, dan ini bisa ini bel listrik deh, atau dinamo. Ini juga kurang jelas. Jadi nomor 24 tidak ada jawabannya. Next, nomor 25. Pengaruh gaya dapat mengubah bentuk ditunjukkan oleh nomor. Berarti akan berubah ya. Botol minuman ditekan menjadi pipih, itu 1. 2, ditendang meluncur, tidak merubah bentuk. 3, kayu diukir, merubah bentuk. Jadi jawabannya adalah yang A, 1 dan 3. Next, nomor 26. Cara menghemat energi yang tepat ditunjukkan oleh nomor. Gampang ya, 1 ya. 1, menggunakan lampu hemat energi iya. 2, menyalakan lampu di siang hari. 3, berarti jangan pilih jawaban yang ada nomor 3-nya. Jadi yang mana dong? Yaitu yang C. Next, nomor 27. Semakin kasar permukaan benda, maka gaya gesek yang dihasilkan akan semakin besar ya. Jadi kenapa sandal dan sepatu kamu bergerigi ya? Itu untuk memperbesar gaya gesek, biar kalau jalan di tempat licin nggak licin. Nomor 28. Nomor 28 tuh hampir sama ya jawabannya. Sama jawabannya dengan nomor berapa tadi? Nomor 22, yaitu yang energi listrik menjadi energi gerak ya. Jadi jawabannya yang A. Oke, nomor 29. Jika saklar S2 diputus, lampu yang tidak menyala S2, kamu lihat S2 diputus. Jadi lihat ya, kalau S2 diputus, maka ya ini lampu yang ada di satu kabel ini dia tidak akan menyala. Jadi yang tidak menyala adalah L1, L2 dan L3. 1, 2, 3 yang A. Oke, next. Nomor 30. Jika sebuah benda diberi gaya, pernyataan yang benar sesuai dengan nomor. Oke, kalau kita memberi gaya pada sebuah benda, apa yang akan terjadi gitu ya? Nomor 2 benar. Nomor 4 benar, arah gerak benda bisa berubah. Kemudian benda diam menjadi bergerak. Jadi jawabannya 2, 4 dan 5. D. Next, nomor berikutnya 31. Oke, jawabannya apa coba ini? Ya, jadi ini tentang benda langit ya. Jadi jawabannya adalah kalau dia mengelilingi matahari, berarti dia adalah melakukan revolusi.
C. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke. Next, nomor 32. Ciri-ciri planet. Aduh, ini seneng banget deh kalau materi yang ini, soalnya pengalaman Miss ini tuh mudah ya. Mudah. Planet dengan ciri-ciri tersebut bercahaya terang, paling dekat dengan bumi ya. Jadi sebenarnya Venus dengan Mars itu memang dekat dengan bumi, tapi yang lebih dekat, yang paling dekat adalah Venus. Tapi kenapa kita nggak alternatif ke sana ya? Nggak banyak penelitian ke Venus, tapi banyaknya ke Mars. Bahkan pernah dibilang manusia mungkin nggak bisa hidup di sana ya, karena Venus itu kenapa? Ya, karena Venus itu suhunya panas gitu. Yang memungkinkan tuh Mars, tapi ternyata nggak juga ya. Ternyata keadaannya jauh berbeda dengan bumi di Mars itu. Oke, jadi planet dengan ciri-cirinya kayaknya nih key-nya itu adalah sering disebut sebagai bintang kejora. Siapakah dia? Dia adalah planet Venus ya. Jadi yang nomor 2, planet nomor 2. Jadi yang B. Oke, next ke nomor 33. Gerhana. Kamu udah gambar ya. Udah bagus pokoknya gambar di sekolah. Kita lihat keluar lagi gambarnya gambarnya itu nggak pernah terlalu jauh ya yang keluar ya. Oke. Kita lihat apabila kedudukan bulan pada nomor 2 dan 4 berarti dia adalah gerhana bulan. Gerhana bulan apa? Sebagian. Kalau dia di nomor 3 baru gerhana bulan total. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, nomor 34. Jika penggundulan hutan dibiarkan terus terjadi, maka tahapan daur air yang terganggu ditunjukkan oleh nomor yang mana. Kalau hutan gundul ya, hutan gundul maka dia akan tidak bisa menyerap air ke dalam tanah ya. Air tanah itu akan mudah lari langsung ke sungai. Jadi kalau misalkan hujan deras ya udah lari aja gitu airnya ke aliran sungai, sehingga aliran sungai itu akan meningkat, volumenya akan meningkat drastis, maka terjadilah banjir di kawasan yang lebih rendah seperti itu ya. Jadi mengganggu pada yang nomor 2 yang B. Oke. Nomor 35. Perbedaan pengaruh revolusi bumi dengan rotasi bumi dilihat dari tabel di atas adalah terlihat yang revolusi dulu ya. Revolusi adalah yang Q, pergantian 2 musim di wilayah tropis bumi, Q. Perubahan rasi bintang yaitu R. Kemudian penentuan 4 musim di bumi belahan utara dan selatan, T. Jadi QRT ada QRT yang A dengan PS. P benar, perbedaan waktu di beberapa daerah negara, benar, itu karena rotasi. Dan S, pergantian siang dan malam, itu juga karena rotasi. Silakan boleh dihitung berapa benar salahnya di pilihan ganda. Oke, ini adalah pembahasan yang uraian. Kita mulai dengan nomor 36. Jadi di nomor 36 itu kamu diminta untuk mengelompokkan. Kamu boleh menuliskannya dalam bentuk tabel atau dikelompokin seperti ini aja. Seperti misalnya ini adalah yang laki-laki, ini kemudian bagian yang perempuan. Jadi yang laki-laki itu dada bertambah bidang, suara bertambah berat, itu ciri pubertas pada laki-laki. Kemudian yang pada perempuan, pinggul bertambah besar, suara bertambah nyaring, dan nomor yang ketiganya adalah mulai menstruasi. Gampang kan? Alhamdulillah. Oke, nomor 37, enzim dalam organ pencernaan. Yuk inget deh, ada kata lapar, oke, sama PLTA. Ini adalah 2 kata
Ya, singkatan sebenarnya ya. Akronim dan singkatan yang bisa kamu ingat terus kalau kamu sedang mengingat enzim pencernaan. Ya, lapar. Jadi kamu boleh menuliskan 3 ya. Kalau kamu menuliskan 3 dari ada 6 enzim pencernaan yang tulis di sini, ya kamu benar, nilainya sempurna. Oke, jadi lambung itu di kata lapar itu ada singkatan dari lambung, asam amino, pepsin, dan renin ya. Asam amino berfungsi membunuh kuman yang masuk melalui makanan atau bersama makanan. Oke, kemudian pepsin merubah protein menjadi pepton. Kemudian ada renin, dari R-nya itu renin, yaitu merubah susu menjadi kasein. PLTA di sini bukan pembangkit listrik tenaga air, tapi singkatannya kita gunakan untuk ingat. Enzim yang dihasilkan oleh pankreas. Pankreas itu menghasilkan L, lipase, T, tripsin, dan amilase. Lipase, lipid ya. Lipid itu lemak. Jadi lipase itu mengubah lemak menjadi asam lemak. Oke, kemudian tripsin. Tripsin itu mengubah protein menjadi asam amino. Kemudian amilase mengubah karbohidrat menjadi glukosa. Itu nomor 37. Nomor 38. Apa sih nomor 38 tuh soalnya? Oke. Yuk kita bandingin ya. Gimana sih kalau misalkan siswa A memainkan lonceng di halaman dan siswa B memainkan lonceng di dalam kelas? Jelaskan bagaimana perbedaan suara yang dihasilkan lonceng oleh siswa A dan siswa B. Gimana perbandingannya? Yang pasti lonceng yang dibunyikan di dalam kelas akan terdengar lebih keras dibandingkan dengan lonceng yang dimainkan di luar kelas. Oke, lanjut ke nomor 39. Kamu udah pernah belum melakukan percobaan ini? Bikin ini ya. Bisa nih di rumah bikin ngisi-ngisi waktu ya. Jelaskan mengapa bunyi dapat terdengar oleh lawan bicara seperti pada gambar. Ya, karena ini memanfaat sifat bunyi, yaitu dia dapat merambat. Ya, jadi gelombang bunyi itu dapat merambat melalui udara, melalui benda padat, dan melalui air. Oke. Kemudian yang terakhir. Oke, kita akan bahas yang nomor 40 ya, nomor terakhir. Jadi jika penebangan pohon akan mengganggu proses transpirasi. Transpirasi itu merupakan penguapan dari tumbuhan yang kemudian nanti uap airnya akan mengkondensasi. Kondensasi nanti setelah berat dia akan menjadi hujan atau presipitasi. Nah, jika tidak ada transpirasi karena tidak ada tanamannya, karena banyak ditebang, ya berarti nanti tidak terbentuk hujan. Karena apa? Karena awan yang terbentuk juga sangat sedikit. Kalau awan terbentuk sangat sedikit, berarti presipitasinya juga kita ada kemungkinan kecil. Nah, kalau tidak terjadi hujan, berarti resikonya adalah ketika musim kemarau, ya tidak, itu akan berlangsung lama, sehingga akan mengakibatkan kekeringan. Jadi seperti itu jawabannya. Oke, sekian pembahasan tryout IPA dari Miss Rosel. Semoga banyak benernya, semoga bermanfaat. Pokoknya walaupun di rumah aja tetap harus belajar, harus semangat. Oke, semoga kita bisa cepat ketemu lagi ya. Dadah. Assalamualaikum.